Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 294. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mandang Wan Qiming dengan galak. "Bocah, apakah kamu sudah siap?" kata pria itu bersiap akan menyerang Wan Qiming. Walaupun Wan Qiming terluka parah, matanya tetap tajam tanpa rasa takut sedikit pun. "Jangan omong kosong, ayo seranglah lebih dulu." Di saat pria dari dinasti Dajin itu akan melayangkan serangannya, tiba-tiba, "Tunggu, Wan Qiming, kamu turunlah dari arena," kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen menoleh kepada Yu Qianzu dan berkata, "Yu Qianzu, naiklah ke arena, sekarang giliranmu." "Saya mengingatkan jika sudah turun dari arena tidak akan dapat kualifikasi untuk naik arena lagi," kata Diaken Wasit. "Tidak apa-apa," kata Qin Chen. Kemudian Wan Qiming turun dari arena dan Yu Qianzu memasuki arena. "Nona, kamu terlalu cantik. Sayang jika wajahmu itu tergores oleh seranganku," kata pria di arena di tangannya memegang tongkat serigala. Yu Qianzu mengabaikan perkataan pria serigala itu. Dengan pedang di tangan, sosoknya langsung melesat dengan cepat tiba di depan lawannya. Pria serigala itu terkejut, buru-buru memblokir dengan tongkat serigalanya. Walaupun berhasil diblokir, tapi pedang Yu Qianzu sedikit menggores pipinya, membuat darah merembes dari sana. Wajah pria serigala ini langsung menegang. Jika dia terlambat sedikit saja untuk memblokir, mungkin sekarang kepalanya sudah terpenggal. Aura berwarna putih menyelimuti Yu Qianzu. Sesaat berikutnya, keloning pedang putih salju memenuhi langit dan langsung menerjang ke arah pria serigala itu. Dari mana dinasti Dawei memiliki jenius-jenius yang begitu menakutkan? Niat pedang wanita ini terasa lebih menakutkan daripada Wan Qiming, kata orang-orang di kerumunan penonton. Menghadapi hujan pedang, pria serigala itu meraung, bloodline-nya dikeluarkan dikombinasikan dengan tongkat serigalanya. Namun pedang Yu Qianzu terlalu kuat dan langsung menembusnya. Di saat bersamaan, sosok Yu Qianzu juga melesat menebas tangan pria itu. Pria itu meraung kesakitan, dan di saat berikutnya pedang Yu Qianzu menempel di lehernya. "Kamu sudah kalah," kata Yu Qianzu. Jika dia mau, dia dapat langsung membunuh pria itu. Ya, saya mengaku kalah," kata pria itu. Kemudian Yu Qianzu menyingkirkan pedangnya dan berbalik. Namun tiba-tiba pria serigala itu meraung dengan niat membunuh. "Saya belum mengaku kalah." Sebuah tinju ganas diam-diam langsung dilayangkan ke arah kepala Yu Qianzu. Yu Qianzu terkejut, namun dia masih bisa bereaksi dan sedikit menghindar. Tapi tinju pria itu sedikit menghantam wajahnya. Mata Yu Qianzu menjadi sangat dingin, pedangnya menebas. Cahaya pedang putih langsung melesat ke arah pria itu untuk mengakhirinya. Pria dengan tongkat serigala itu panik dan tidak bisa menghindar. Di saat cahaya pedang akan menghantamnya, tiba-tiba, "Kurang ajar!" Seorang peserta lainnya dari dinasti Dajin yang bernama Xing Yi langsung terbang ke arena dengan kipas di tangannya. Dia langsung melayangkan serangan. Yu Qianzu yang tidak siap dengan serangan tiba-tiba ini. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menelan mentah-mentah serangan itu dan menghantam tubuhnya, membuatnya jatuh, terkapar dan terluka parah. Tidak sampai di situ, Xing Yi yang melihat Yu Qianzu terjatuh langsung melayangkan serangan kipas beracunnya lagi. Seperti bayangan ular melesat ke arah Yu Qianzu, berniat untuk mengakhirinya. Di saat serangan itu akan jatuh kepada Yu Qianzu, tiba-tiba cahaya pedang muncul dan langsung memblokirnya.
Itu adalah Kinchen yang terbang ke arena dan langsung memegang dan memangku Yukiansu yang terluka. Yang mulia, kamu sebagai wasit tidakkah melihat peserta dari dinasti Dajin ini telah melanggar aturan, naik ke arena dan menyerang diam-diam, bahkan hampir membunuh teman saya, kata Kinchen dengan marah kepada Diaken wasit. Namun Diaken wasit yang mengetahui bahwa dinasti Qian yang berada di belakang dinasti Dajin, dia tidak ingin menyinggung dinasti kelas atas. Hal itu pun membuat Kinchen semakin naik pitam dan berkata, "Orang ini tiba-tiba naik arena dan hampir membunuh teman saya. Jika saya tidak datang tepat waktu, saya khawatir Yukiansu akan terbunuh." Melihat Kinchen semakin marah, Yukiansu yang khawatir Kinchen akan menyinggung wasit kompetisi, dia berkata, "Kinchen, aku tidak apa-apa, jangan diperpanjang." "Yukiansu, kamu tenanglah, aku akan mendapatkan keadilan untukmu," kata Kinchen. Ini adalah kompetisi. Jika salah satu terbunuh dalam kompetisi itu wajar. Jika takut mati, lebih baik jangan naik arena, kata Xingyi mencibir. Mendengar ini, Kinchen menatap tajam kepada wasit kompetisi dan berkata, "Apakah itu benar?" "Itu memang benar. Jika sudah memasuki arena, hidup dan mati itu tergantung kekuatanmu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan lanjutkan lagi kompetisinya," kata Diaken wasit kompetisi. "Sekarang pertarungan akan dilanjutkan. Kamu bisa turun," kata Xingyi kepada Kinchen. Kinchen mengabaikannya lalu menoleh kepada Yukiansu. "Yukiansu, kamu turunlah untuk selanjutnya, serahkan kepadaku," kata Kinchen. "Apa, anak ini akan bertarung sendirian? Wanita itu memang terluka tapi masih dapat bertarung. Bukankah jika turun arena dia tidak akan bisa naik arena lagi?" kata seseorang di kerumunan penonton. "Ingatlah, jika sudah keluar arena maka akan kehilangan kualifikasi untuk naik arena lagi," kata Diaken wasit mengingatkan. "Saya tahu itu," kata Kinchen kemudian menoleh lagi kepada Yukiansu. "Kamu turunlah." "Baiklah," kata Yukiansu seraya turun dari arena. Kinchen kemudian menoleh ke arah Xingyi dengan niat membunuh yang menakutkan. "Kamu adalah peserta terakhir. Jika saya mengalahkanmu, maka saya akan langsung menang," kata Xingyi. Di saat Xingyi mengoceh, di saat itu juga Kinchen melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Xingyi. Dengan pedang di tangan, Kinchen langsung menebas dan menghantam kepala Xingyi. Xingyi terkejut, dia bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Pedang Kinchen langsung menebas kepalanya, membuatnya terjatuh, darah muncrat dari kepalanya dan akhirnya mati. Kinchen berdiri dengan acuh di arena dan menyeka darah dari pedangnya. Melihat adegan ini, semua orang di sana terdiam dan melongo. "Kamu, mengapa kamu membunuhnya?" kata Diaken wasit seraya memandang Kinchen dengan terkejut. "Apa yang salah dengan tindakan saya? Sebelumnya kamu mengatakan di dalam kompetisi terbunuh itu wajar. Apakah kamu sudah melupakannya?" kata Kinchen. Wajah Diaken nampak jelek. Apa yang dikatakan Kinchen memang benar. Semua orang di sana juga mengetahuinya. "Kurang ajar!" Sebuah raungan terdengar dari peserta dinasti Dajin yang memiliki bekas luka di wajahnya dan langsung terbang ke arena berhadapan dengan Kinchen. "Kamu beraninya membunuh peserta dari dinasti Dajin saya," kata orang itu sangat marah dengan niat membunuh terpancar dari wajahnya. "Apakah kamu peserta selanjutnya?" "Diaken, apakah sudah bisa dimulai?" kata Kinchen. Sesaat mayat Xingyi digotong dari arena dan sesaat berikutnya Diaken wasit mengatakan, "Silahkan mulai." Pria dengan bekas luka di wajahnya itu langsung meraung, auranya melonjak. Dia langsung melesat dengan cakar di tangannya. Dia menerjang ke arah Kinchen. Melihat itu, Kinchen dengan cepat menghindar. "Cepat, sangat cepat. Saya bahkan tidak dapat melihat gerakannya," kata kerumunan penonton terkejut di saat melihat Kinchen menghindar. "Mustahil," kata pria itu. Kemudian serangan-serangan cakar dari tangannya kembali dilayangkan. Bayangan cakar memenuhi langit dan menyerbu ke arah Kinchen.
Kincen tersenyum tipis dan menebas. Seketika di bawah cahaya pedang, bayangan-bayangan cakar itu langsung hancur. Di saat berikutnya, cahaya pedang lainnya langsung melesat ke arah pria itu, membuatnya takut. Sebuah pertahanan langsung muncul di tubuhnya. Namun di bawah cahaya pedang Kincen, pertahanan itu seketika hancur. Bagaimana mungkin ada anak yang begitu menakutkan? Kata pria itu. Dia ketakutan dan bahkan berlari, berniat untuk turun dari arena. Namun bagaimana mungkin Kincen melepaskannya? Kamu ingin pergi, apakah sudah meminta izin dariku? Kata Kincen, kemudian menebaskan pedangnya. Cahaya pedang langsung melesat. Awas, hati-hati, kata pria bertopeng di bawah arena. Cahaya pedang yang dilesatkan Kincen langsung menghantam leher pria itu. Pria itu menjerit kesakitan, kemudian jatuh, darah muncrat dari lehernya, dan akhirnya mati. Adegan ini membuat semua penonton kembali terkejut. Sekarang siapa selanjutnya? Kata Kincen seraya menatap dingin ke arah dua peserta yang tersisa dari dinasti Dajin. Kurang ajar. Salah satu peserta dinasti Dajin meraung bersiap akan naik arena. Namun di saat itu tiba-tiba, berhenti, kamu bukan lawannya, aku yang akan naik arena, kata salah satu peserta lainnya yang sedari awal memakai topeng. Pria bertopeng itu langsung naik ke arena dengan aura yang sangat menakutkan. Aura yang dipancarkan jauh dari peserta dinasti Dajin sebelumnya. Siapa sebenarnya orang ini? Kuat. Aura yang dipancarkan orang ini sangat kuat dan menakutkan, kata orang-orang di kerumunan penonton di saat merasakan aura dari pria bertopeng itu. Mungkin dia adalah jenius inti dari dinasti Qian. Ya, itu sangat mungkin, kata beberapa orang penonton yang menebak. Di restoran Papiliun Bulan, Gou Peng juga memancarkan wajah yang serius. Gou Peng, siapa orang ini? Kata Li Rujun bertanya. Si Menyu dan lainnya juga nampak penasaran dengan identitas pria bertopeng ini, karena aura yang dipancarkan cukup menakutkan. Gou Peng hanya terdiam, dia juga sedikit tidak yakin dinasti Qian-nya apakah benar-benar mengeluarkan orang itu. Kembali ke arena. Kamu beraninya membunuh dua orang peserta dari dinasti Dajin saya, kata pria bertopeng. Jangan banyak omong kosong, ayo majulah, kata Kincen. Baiklah, aku akan membunuhmu dalam satu serangan, kata pria bertopeng itu seraya mengeluarkan sebuah pedang. Aura hitam dari tubuhnya langsung melonjak. Jurus hutan pedang surgawi dilayangkan. Sebuah gelombang pedang hitam langsung menyapu ke arah Kincen. Seni pedang macam apa itu? Ternyata pria bertopeng ini di kelas martial venerable tahap akhir, kata orang-orang di kerumunan penonton. Pantas kamu begitu percaya diri, ternyata niat pedangmu cukup kuat. Namun sayangnya kamu bertemu denganku, kata Kincen seraya mendesak pedang karat. Gelombang pedang putih langsung muncul dan memblokir setiap pedang hitam yang mendekat. Kincen berjalan perlahan dan keluar dari gelombang pedang hitam. Inikah serangan yang kamu bilang akan membunuhku, kata Kincen. Tak heran kamu mampu membunuh dua orang dinastiku sebelumnya. Ternyata kamu memiliki beberapa keahlian. Namun ini hanya serangan pemanasan. Seranganku selanjutnya adalah yang serius, kata pria bertopeng. Seni pedang tak terlihat langsung dirilis. Serangan pedang dalam kehampaan menyerang Kincen. Seni pedang ini, apakah dia orang itu? Mungkinkah dia adalah Sikong? Ini adalah seni pedang ruang kehampaan. Saya pikir anak dari dinasti Dawei itu akan berakhir, kata orang-orang di kerumunan penonton. Ternyata ini seni pedang dalam kehampaan. Jika orang lain mungkin dia akan tercabik-cabik oleh pedang tak terlihat ini, tapi sayangnya tidak untukku, kata Kincen. Kekuatan ilahi Kincen menyapu dan dia dapat dengan jelas melihat semua pedang yang menyerangnya. Tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa melihat seni pedang sword art milikku, kata pria bertopeng. Dia terkejut bahkan di bawah serangan mematikannya ini.
seseorang di kelas Martial King juga akan kerepotan. Tapi Qin-Chen dengan mudah memblokir setiap serangan pedang tak terlihatnya. Bagaimana dia tidak terkejut? Apakah hanya ini? Saya akan memperlihatkan seni pedang tak terlihat tanpa jejak yang sebenarnya kepadamu, kata Qin-Chen. Seketika pedang karat menghilang ke dalam ruang kehampaan. Serangan-serangan pedang tak terlihat langsung menghantam pria bertopeng, membuatnya terhuyung-huyung mundur dan terluka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.